Isu yang terus ramai, apalagi di tahun politik ini ya, Pak Timbul, bagaimana kalangan pekerja dan buruh yang rawan sekali untuk jadikan komoditas politik, dan memang biasanya sudah terjadi ya. Bagaimana memastikan keinginan buruh tidak tercederai muatan politik yang hanya menguntungkan segelintir elit organisasi buruh saja? Ya, sebentar, saya mau katakan begini. Pertama, memang pembuatan PP 51 ini terlalu terburu-buru. Ya, 21 November harus ditetapkan gubernur, baru disahkan 10 November oleh presiden. Ya, ini kan persoalan meaningful participation yang disampaikan oleh MK itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga penentuan 0,1 sampai 0,3 itu menurut saya tidak objektif. Apakah buruh hanya berkontribusi 10-30% terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi kan adalah konsumsi agregat. Di situ buruh sangat signifikan memberikan sumbangannya. Investasi digerakkan oleh buruh. Government expenditure itu didukung oleh pajak buruh. Kemudian ekspor impor itu digerakkan oleh buruh. Jadi kalau 10% sampai 30% berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, itu yang ditandatanyain oleh buruh. Berapa yang harus diberikan, itu kan harus didiskusikan, harus berdasarkan objektivitas pada fakta di lapangan. Itu yang pertama terkait dengan formilnya. Yang kedua terkait dengan tadi PP 51 itu tidak hanya indeks pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kita harus baca juga pasal 26A. Konsumsi rata-rata masyarakat dan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja itu pun mempengaruhi kenaikan upah. Kalau kita baca pasal 26A, kalau tadi formula di pasal 26. Pasal 26A itu bila konsumsi rata-rata di masyarakat dibagi jumlah anggota masyarakat keluarga yang bekerja lebih besar daripada upah minimum existing, lebih kecil daripada upah minimum existing, maka kenaikannya hanya pertumbuhan ekonomi kali indeks, tidak menyertakan inflasi. Nah, ini yang 26A ini terjadi di daerah Bekasi, Kabupaten Kerawang. Ya, ini kan menjadi kenaikan formula upah minimum tanpa inflasi. Inflasinya tidak diikutkan, artinya daya belinya menurun. Itu yang namanya upah real tadi. Jadi, ini yang menurut saya bahwa PP 51 itu tidak fair ya. Karena dalam pasal 26 dan 26A itu konstruksinya bagaimana upahnya hanya upah nominal, upah real tidak diperhitungkan. Nah, jadi pertanyaannya tadi bagaimana? Nah, tentunya kan memang penarik keputusan itu gubernur. Menurut saya ya, sekarang ini kan gubernur itu kan banyak yang di-PJ-kan. Ya, artinya kalau bicara PJ gubernur, dia pasti bicara bagaimana mau dilanjutkan. Artinya banyak gubernur yang akan sangat patuh pada PP 51. Karena apa? Kalau dia nyeleneh dari 51, mungkin dia tidak dilanjutkan PJ-nya. Beda dengan gubernur ketika dipilih oleh rakyat, kan seperti itu ya. Nah, ini persoalan di tahun politik menurut saya harus naik karena berkaitan dengan inflasi ya dan sebagainya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.